Badarawuhi di Desa Penari ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Kak Kimo Stambul dan ditulis oleh Kak Lele Laila. Di mana ini salah satu film yang buat gue sendiri sih lumayan menarik ya untuk ditunggu. Mungkin salah satu alasan terkuat gue untuk nonton adalah Kak Kimo sebagai sutradara. Karena sebelumnya gue lumayan suka dengan film Sewu Dino. Ketika gue nonton di bioskop juga itu jadi salah satu pengalaman menonton yang sangat menghibur serta memorable juga gitu buat gue. Jadi ketika dia kembali menyutradarai film horor dengan membawa nama KKN, sebuah film yang cukup besar dengan pressure yang tinggi ya, gue jadi cukup penasaran gitu akan seperti apa hasilnya nanti. Sedangkan dari sisi cerita, di sini berfokus pada Mila yang ingin menyelamatkan ibunya, di mana dia datang ke desa ini dengan beberapa orang lainnya karena suatu hal. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya, sisanya gua nggak mau terlalu banyak spoiler. Dan setelah gue selesai nonton, menurut gue ini film yang mulai menarik dari pertengahan menuju akhir film. Soalnya di bagian awal ke tengah film tuh buat gue sendiri sih agak terhitung datar ya. Walaupun ya emang digunakan untuk ngebangun karakter, ngebangun setting, serta permasalahannya juga yang menurut gue tuh emang lumayan rumit ya di sini. Dimana setelah gue selesai nonton dan gue pikir-pikir juga, gue sih nggak punya solusinya gitu. Baru dari tengah menuju akhir film, itu mulai seru. Kita ngelihat bagaimana proses ini dan itunya yang dilakuin oleh si Mbak Buyut. Dimana menurut gue peran dia tuh sangat penting di sini. Pokoknya setiap ada scene dengan Mbak Buyut tuh udah pasti menarik. Sedangkan untuk ceritanya sendiri, ini merupakan prequel. Di awal film tuh ada tulisannya ya. Settingnya juga di tahun 1980 di desa ini juga yang secara look sih menurut gue udah dapet banget ya di sini. Gue suka dengan transisi antara alam manusia ke alam gaib karena menurut gue itu masuk akal sih dari lighting dan warna yang mereka gunakan ya sebagai pembeda. Karena menurut gue untuk bisa memvisualisasikan hal ini tuh nggak gampang. Dari sisi set Badarawuhi juga menurut gue keren di sini, kelihatan adat banget ya. Cuma sayangnya mereka tuh nggak begitu mengeksplor karakternya Badarawuhi ini gitu. Padahal ini jadi salah satu yang cukup gua nanti ya. Walaupun ya emang sih secara screen time tuh lebih banyak ya dibandingkan dengan film pertamanya. Tapi menurut gue di sini tuh kurang tergali aja. Selain itu, efek make up para karakternya juga kelihatan realistis di sini. Gue suka bagian monyetnya ya, itu menurut gue serem sih. Dari sisi sound, ini udah berasa banget. Suara lingkungan yang ada di sini tuh menurut gue dapet banget ya. Dan gue juga nonton di teater biasa, bukan di IMAX ataupun studio yang ada Atmosnya. Lebih ke sengaja sih gue nggak nonton di IMAX karena kalau film horor biasanya sih ujung-ujungnya ya gue nonton sambil nutup kuping. Kalau di IMAX kan dari sisi suara pasti udah lebih kuat lagi gitu dibandingkan dengan teater-teater biasanya. So, Badarawuhi di Desa Penari ini merupakan sebuah prequel yang menarik. Gue suka bagian tengah menuju akhir film, secara visual juga bagus dan enak untuk dilihat. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.